Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puji Haryaningrum dari BP 1801071008. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi portofolio investasi mengenai obligasi. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materinya, yaitu tentang perhitungan obligasi. Yang pertama, bunga majemuk. Di sini kita akan langsung menggunakan contoh soal di mana pertimbangan situasi di mana seorang manajemen portofolio menerima 9 juta pound sterling. Dia berjanji untuk membayar kembali uang 7 tahun kemudian dengan bunga majemuk sebesar 14% setengah tahun. Mengingat bahwa bunga dibayar setengah tahun, tingkat bunga efektif tahunannya adalah 1 ditambah 0,07 dikali 1 ditambah 0,07 dikurang 1 sama dengan 14,49%. Adapun rumus untuk menghitung jumlah yang harus dibayar dalam waktu 7 tahun adalah S sama dengan P buka kurung 1 ditambah R tutup kurung pangkat N, di mana P sama dengan prinsipal, S sama dengan sum at maturity atau jumlah saat jatuh tempo, R sama dengan interest rate per year atau tingkat bunga per tahun, dan N sama dengan time period in year atau periode waktu dalam 1 tahun. Oleh karena itu, sesuai dengan rumus di atas, kita akan memasukkan angkanya. S sama dengan 9 juta pound sterling dikali buka kurung 1 ditambah 0,1449 tutup kurung pangkat 7 sama dengan 23.206.807 pound sterling. Yang kedua, hasil obligasi. Nilai investasi akan tergantung pada pengembalian yang dihasilkan. Pada obligasi, ukuran pengembalian yang paling penting adalah hasil. Ada beberapa cara untuk menghitung imbal hasil obligasi. Yang pertama, menggunakan rumus current yield sama dengan annual coupon per bond price dikali 100. Kupon adalah bunga yang dibayarkan oleh obligasi. Misalnya, jika harga obligasi adalah 100 pound sterling dan kuponnya adalah 7 pound sterling, maka imbal hasil saat ini adalah 7%. Jika harga naik menjadi 110 pound sterling, maka hasil saat ini turun menjadi 6,36%. Jika harga obligasi turun menjadi 90 pound sterling, maka imbal hasil saat ini meningkat menjadi 7,78%. Meskipun harga obligasi berubah, kupon tetap konstan, namun arus obligasi hasil berbanding terbalik dengan harganya. Yang kedua, menggunakan rumus current bond price sama dengan C1 per 1 ditambah Y ditambah C2 per 1 ditambah Y pangkat 2 ditambah C3 per 1 ditambah Y pangkat 3 sampai dengan seterusnya menjadi CT ditambah P per 1 ditambah Y pangkat T, di mana C1 itu sama dengan kupon yang dibayarkan pada akhir periode waktu 1, CT sama dengan kupon yang dibayarkan pada akhir periode waktu T atau pada saat jatuh tempo, P sama dengan pokok yang dilunasi pada akhir periode waktu T, Y sama dengan hasil untuk penembusan atau jatuh tempo. Hasil hingga jatuh tempo menyelesaikan masalah nilai uang hasil obligasi hingga jatuh tempo pada dasarnya adalah tingkat diskonto yang menyamakan harga obligasi dengan nilai sekarang yang dihitung dari arus kasnya atau pembayaran kupon dan pokok atau jumlah penembusan. Ini adalah tingkat pengembalian internal atau IRR yang dihasilkan oleh arus kas obligasi. Secara umum, istilah imbal hasil mengacu pada imbal hasil obligasi hingga jatuh tempo atau hasil penembusan bruto. Yang ketiga, penilaian anuitas. Melanjutkan contoh soal di atas, asumsikan manajer portofolio dari contoh di atas memutuskan untuk berinvestasi pada obligasi dengan spesifikasi sebagai berikut. Obligasi jatuh tempo selama 17 tahun. Hasil hingga jatuh temponya 14,49%. Harganya 100, kuponnya 7% per kupon. Nilai nominal yang dibeli 9 juta pound sterling. Maka AF sama dengan 1 ditambah R pangkat N dikurang 1 per R. Kita masukkan angka-angkanya ke dalam rumus di atas. 1 ditambah 0,07 pangkat 14 dikurang 1 per 0,07 menjadi hasilnya 22,55. Jika 630.000 pound sterling diinvestasikan setiap 6 bulan selama 7 tahun, maka akan terakumulasi menjadi 630.000 pound sterling dikali 22,55 menjadi 14.206.807 pound sterling. Yang keempat, penilaian obligasi. Melanjutkan contoh soal di atas, dalam 7 tahun obligasi tersebut akan memiliki 10 tahun hingga jatuh tempo. Manajer
portofolio kemudian akan menjual obligasi untuk memenuhi komitmen di masa depan. Untuk menilai ini, perlakuan obligasi sebagai dua sekuritas terpisah. Yang pertama, anuitas yang setara dengan pembayaran kupon selama setengah tahun. Yang kedua, obligasi tanpa kupon yang membayar nilai nominal pada saat jatuh tempo. Adapun rumus untuk menilai nilai sekarang dari faktor anuitas adalah PAV sama dengan 1 dikurang 1 ditambah R pangkat min N dibagi sama R. Dan untuk obligasi kupon 0 adalah Z sama dengan per value per 1 ditambah R pangkat N. Nilai obligasi dalam kasus di atas dengan 10 tahun hingga jatuh tempo adalah, kita masukkan angka-angkanya sesuai dengan rumus di atas. PAV sama dengan 1 dikurang 1 ditambah 0,07 dipangkatkan min 20 per 0,007. Sama dengan hasilnya itu 10,594. Dan untuk obligasi kupon 0 adalah Z sama dengan 9 juta pound sterling dibagi dengan 1 ditambah 0,07 pangkat min 20 menjadi 2.325.771 pound sterling. Oleh karena itu, nilai sekarang dari obligasi dengan 10 tahun hingga jatuh tempo adalah 10,594 dikali dengan 630.000 ditambah dengan 2.325.771 pound sterling sama dengan hasilnya 9 juta pound sterling. Nilai total adalah 9 juta pound sterling ditambah dengan 14.206.807 pound sterling menjadi hasil keseluruhannya yaitu 23.206.807 pound sterling. Contoh di atas diringkas sebagai berikut, yaitu jatuh tempo obligasi 17 tahun, hasil hingga jatuh temponya 14,49%, kupon PA-nya 14%, nilai nominal yang dibeli sama dengan 9 juta pound sterling, nilai dalam 7 tahunnya yaitu 23.206.807 pound sterling. Baiklah, kita akan membahas materi selanjutnya yaitu tentang durasi. Apa itu durasi? Durasi atau dikenal juga sebagai durasi makulai merupakan ukuran sensitivitas obligasi terhadap perubahan suku bunga. Namun, sensitivitas obligasi terhadap pergerakan suku bunga dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang berbeda. Misalnya, obligasi dengan tanggal jatuh tempo yang lebih lama akan lebih sensitif terhadap perubahan tingkat bunga daripada obligasi dengan jatuh tempo yang lebih pendek. Berkenaan dengan kupon, obligasi dengan kupon yang lebih rendah menunjukkan tingkat sensitivitas terbesar terhadap imbal hasil. Obligasi dengan kupon yang lebih rendah memiliki lebih dari nilai terkait dengan nilai terminal. Jadi, durasi adalah ukuran gabungan risiko dan secara efektif merupakan rata-rata tertimbang lamanya waktu hingga penerimaan pembayaran obligasi atau kupon dan pokok. Nilai durasi dinyatakan dalam tahun, bobot yang terkait dengan setiap arus kas sebanding dengan nilai sekarang dari setiap arus kas. Selanjutnya, menghitung durasi. Untuk meninjau nilai sekarang dari arus pendapatan masa depan yang dihasilkan oleh obligasi secara efektif adalah apa yang pembeli akan siap untuk membayar obligasi. Ini dapat diringkas dalam rumus B sama dengan T sigma T sama dengan 1 CT per 1 ditambah Y pangkat T, di mana CT sama dengan nilai setiap arus kas pada waktu T, Y sama dengan hasil obligasi. Seperti pada contoh, sebuah obligasi memiliki kupon tahunan sebesar 12 pound sterling dan memiliki 10 tahun untuk berjalan sebelum jatuh tempo. Oleh karena itu, ada 10 arus kas terpisah dan karena akan diterima di masa depan, mereka harus mendiskontokan ke nilai sekarang. Hasilnya adalah 5%. Sesuai angka-angka pada tabel di atas, angka 687,5828 diperoleh dengan mengambil nilai sekarang dari arus kas untuk tahun itu, 68,75, dan mengalikannya dengan T atau yang dalam hal ini adalah 10. Karena yang diperlukan adalah perhitungan durasi, total arus kas yang disesuaikan dibagi menjadi harga obligasi, yaitu 1086 per 154 sama dengan 7,05 tahun. Perhitungan ini juga disebut sebagai perhitungan durasi makulai. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.